لا شريك له والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam ini Allah masih memberikan kesempatan kita untuk menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, detak jantung masih Allah berikan kepada kita dengan sehat. Tiada lain adalah supaya kita memperbaiki diri kita ke arah yang lebih baik. Ibadatillah, hanya untuk ibadah kepada Allah, libtighi wajhilah, untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan ikrar kita dalam doa iftitah setelah takbiratul ihram. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku lillahi rabbil alamin, hanya milik dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya pada kesempatan ini kajian kita Riyadhus Shalihin, kita akan bahas tentang bab fil mujahadah, bab untuk menjelaskan tentang harus bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ini adalah satu gambaran dari amalan seseorang atas kekuatan iman seseorang. Sebab seperti perkataan dari Syekh Ibn Atillah, tanawat a'mal ditanawuri waridatil ahwal. Tanawat al-a'mal, bermacam-macam bentuk ibadah, bukan hanya satu bentuk nama ibadah, bukan hanya sholat saja, zakat, puasa saja, tetapi seperti perkataan ulama, namanya ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbullaha ta'ala wa yardah min aqwalin wa af'alin. Nama untuk semua hal yang mencakup perbuatan, ucapan seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak akan tahu tentang itu kecuali dengan belajar. Karenanya pantas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Main barang siapa yuridillahu, Allah kehendaki khairan, kebaikan, yufaqihu fiddin, Allah akan berikan kepahaman. Bukan cuma pintar Pak, tapi paham dan mau mengamalkannya. Karenanya ada yang menanya ke saya, Buya, apa arti ilmu manfaat? Kita ambil dari kitab Al-Hikam Syekh Ibn Atillah. Al-ilmun nafi in qaranatul khasyah falaka wa ila fa'alaika. Ilmu yang bermanfaat itu apabila menyebabkan kamu takut kepada Allah, takut mendapatkan murka Allah, takut tidak dirahmati Allah, sehingga berpegangan dalam sabda Rasul, ittaqillahi tsumma kunta. Engkau harus bertakwa kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa atbi sayyatal hasanata muha. Kamu harus menghapus amal-amal jahat maksiat itu dengan dihapus dengan amal soleh. Wa khaliqin nasa bi khulqin hasanin. Kau bergaul dengan manusia dengan cara etika adat yang baik sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya ibadah itu bukan hanya satu bentuk, semua hal yang dicintai yang dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Imam Ghazali berkata dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, rubah hukum seorang mukallaf muslim balik berakal yang asalnya mubah, tidak bernilaikan apapun, haram harus dijauhi, makruh harus dihindari, wajib harus dilaksanakan, sunnah harus dijalankan, mubah rubah dari asal yang tidak bernilai apapun dengan dirubah niat, dilakukan dari contoh Rasulullah sehingga bernilaikan ibadah.
Sebab semua manusia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan Syekh Ibnu tadi tanawat al-amal. Tanawat ajanasul akmal. Allah bentuk berbagai macam jenis pekerjaan yang dinilaikan ibadah. Litanawwi waritil ahwal, itu tergantung dengan datangnya karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hati seorang hamba. Dan memang Allah tidak akan memberikan petunjuk, innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim, apalagi orang yang menikmati kejahatannya. Karenanya jamaah mata Allah bab mujahadah ini, bab sungguh-sungguh fi ibadatillah, di dalam ibadah, litalobil afwi warahmah waridwani minallah, sungguh-sungguh untuk mendapatkan ampunan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, itu harus senantiasa kita usahakan lakukan setiap saat. Tentu dengan bimbingan guru kita, dengan ilmu yang kita dapat, dengan kerjasama dengan saudara-saudara kita yang seagama, seiman, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Seperti biasa Syekh Ibnu Taimiyah membuka setiap bab itu dengan mencantumkan hukum Islam, sumber hukum Islam yang pertama itu Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu, dan orang-orang jahadu, mereka berjuang, mereka sungguh-sungguh, fina, di jalan kami, sungguh-sungguh untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jiwanya, hatinya, perasaannya, badannya, hartanya, waktunya, fina, dicurahkan untuk mendapatkan ridho Allah. Lanahdiyannahum, sumpah sesungguhnya kami, firman Allah, akan berikan petunjuk hum, kepada mereka yang benar-benar sungguh-sungguh beribadah, berjuang di jalan kami, subulana, diberikan petunjuk ke jalan-jalan kami, sehingga mereka selamat di dunia, selamat di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Wa innallaha, sesungguhnya Allah, lama al-muhsinin, sungguh beserta orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Karenanya Syekh Ibnu Taimiyah dalam satu nasihatnya, sengaja kesempatan ini kita ngambil selain dari Dalilul Falihin syarah kitab Riyadhus Shalihin atau Bahjatun Nazirin, kita akan banyak mutip dari kitab Al-Hikamnya Syekh Ibnu Taimiyah. Sebab korelasinya sangat besar, sangat bagus menjelaskan tentang pembahasan bab mujahadah ini. Jadi beliau berkata dalam satu kesempatannya, ukhruj, kamu harus mengeluarkan. Kalau kamu ingin benar-benar bisa melaksanakan syariat Islam, menikmati yang diajarkan Rasul Muhammad SAW, sehingga semangat, nikmat, ikhlas dalam beramal, seperti halnya sholat, zakatnya, puasanya, baca Al-Qur'annya, silaturahimnya, berderma, dinikmati, dan itu menjadikan kebiasaan yang sudah nggak usah mikir lagi. Jadi begitu ada yang minta sumbangan infak kita, wakaf kita, nggak mikir lagi, kasih nggak ya, langsung keluar. Sebab man amila solihan, barang siapa yang beramal soleh, falinafsiha, dia untuk dirinya sendiri. Waman asa'fa 'alaiha, berbuat jahat pun untuk dirinya sendiri. Jadi tidak akan mikir lagi, sebab amal soleh untuk dirinya sendiri, kemaksiatanmu efeknya untuk dirinya sendiri pula. Jadi keluarkan ukhruj min awsafi basyariatika, dan jadi kamu harus mengeluarkan sifat-sifat yang bertentangan di sifat kehambaanmu. Apa saja yang bertentangan dengan sifat kehambaanmu? Yang bertentangan sifat kehambaannya, hambaan kita sebagai makhluk Allah, pertama adalah penyakit hati, at-takabbur, sombong. Saking merasa sombongnya seseorang, tidak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Allah berfirman, innal insana layatagha, sumpah sesungguhnya manusia itu akan layatagha, melampaui batas, menikmati kedurhakaannya, ar-ra'ahu stagna, apabila merasa dirinya bisa mengatur dirinya sendiri.
Jadi poin yang pertama, supaya kita bisa sampai kepada Allah, harus mengeluarkan sifat-sifat jelek yang ada pada diri kita sendiri. Pertama adalah sifat takabbur. Yang kedua, al-istighna anin nafs, merasa dirinya cukup, tidak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi al-bukhlu, pelit, sebab pelit dasarnya orang yang kurang beriman kepada Allah. Sahabat Rasul bersabda, ada dua sifat yang tidak akan menimpa pada umatku. Apa? Al-bukhlu wal kibr. Pertama sifat pelit, yang kedua sifat sombong. Kenapa pelit? Dasarnya orang yang pelit adalah orang yang tidak berderma di jalan Allah karena takut miskin, karena takut sengsara, tidak percaya, tidak yakin Allah Maha Kaya, Allah akan membalas kebaikan hambanya. Jadi sifat-sifat itu Pak, makanya Allah berfirman, qad aflaha man tazakka, beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya. Sebut dengan tahalli, bersihkan dulu. Kalau kita makan Pak, misalkan, jangankan di rumah, di jamuan gitu Pak, di rumah saja, kita mau enggak? Bisa enggak? Di rumah istri kita masak, masakan yang memang istimewa, karena nyangkut hari istimewa misalkan. Tapi piringnya kotor, belum dicuci, gelasnya kotor, belum dicuci. Di prasmanan numpuk kan? Kolas kotor, piring kotor misalkan, nggak ada yang bersih, padahal hidangannya bagus. Yang netnya itu satu persen itu orangnya misalkan sampai 400-500 ribu misalkan, kita berani nggak makan? Mau nggak makan dengan gelas piring kotor, padahal hidangannya enak? Nah, mendingan kita makan dengan apa? Pakai daun yang bersih, hanya dengan nasi kucing. Nasi kucing pun nasi kecil Pak ya, kayak makanan kucing lah, dimasukin ikan teri, masukin tempe yang kecil gitu. Itu nggak mau, itu pun sama. Itu pun sama. Batin kita nggak akan nerima kebaikan dari Allah, hidayah dari Allah, kecuali dibersihkan dulu hati kita. Karenanya dalam nasihatnya Syekh Ibnu Athaillah berkata dalam kitabnya, kaifa yusyrikun qalbun, bagaimana hati itu akan memancarkan keimanannya, hati akan menggerakkan anggota badannya ketika menerima ilmu dari Allah lewat Rasulullah yang diajarkan oleh guru-guru kita. Tahajud itu pahalanya besar. Sholat 5 waktu itu kebutuhan kita, makanan pokok kita. Kalau nggak makanan pokok, kita lemes, bisa mati. Itu seperti halnya air itu dibutuhkan oleh kita. Yang wajib khususnya sholat itu seperti makanan minuman kita. Silaturahim itu hal yang memberikan manfaat kepada kita. Tetapi ajakan dari para ulama, perintah Allah Rasulullah itu tidak akan bisa dilaksanakan kalau hatinya tidak terpancar keimanan karena terhalang oleh suwarul aqwan muntabiyatun fi mir'atihi. Gambaran kehidupan ini, kesusahan ini, berlomba-lomba untuk mendapatkan kemewahan, untuk memuaskan syahwat, itu sehari-hari ada pada benaknya, ada pada keinginannya, ada pada cita-citanya, ada pada impiannya. Semuanya berbau materi. Islam bukannya melarang kita untuk mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya, bahkan itu dianjurkan, diperintahkan bahkan. Sebab zakat itu hanya bagi yang mampu. Di antara syarat sholat itu adalah harus menutup aurat, dan itu menggunakan materi. Tetapi Islam mengajarkan kepada kita semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita bukan tujuan hidup kita materi ini. Mobil, pengen punya mobil atau sudah punya mobil, rumahnya, sawahnya, anak-anak kita, istri, semuanya berpendidikan, semuanya tercukupi. Itu bukan tujuan. Dasarnya fasilitas yang Allah berikan kepada kita itu adalah liibadatillahi wahdah, hanya untuk menyembah, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya seorang hamba Allah senantiasa hidupnya ingin senantiasa mendapatkan perhatian
ingin mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan Syekh Ibnu Taimiyah, bagaimana akan terang hati seseorang, surul akwan muntabiatun fi miratihi, terbayang jelas dalam hatinya itu, termasuk perasaan pikirannya itu tentang duniawi. Jadi ketika bangun tidur teh yang dipikirkan bagaimana caranya rumah cepat lunas, ganti rumah, bahkan ganti kendaraan misalkan. Bukannya nggak boleh, silakan. Tapi ingat bahwa hidup ini tak lama, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jamaah rahmat Allah diteruskan oleh Syekh Ibnu Taimiyah supaya kita benar-benar mujahadah, sungguh-sungguh dan beribadah kepada Allah, mendapatkan ridho Allah. Pertama harus dihilangkan dulu rintangannya. Takhalli namanya, membersihkan jiwa kita, batin kita, perasaan kita dari segala sesuatu yang tidak ada hubungan dengan ibadah. Ini disebutkan dalam firman Allah, qad aflaha man tazakka. Kamu harus membersihkan jiwamu. Kalau kau sudah membersihkan jiwa, maka wa dzakara asma rabbih fasalla, wa dzakara asma rabbih, dan dia bisa ingat, bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman memang ada satu renungan Syekh Ibnu Taimiyah, bagaimana hati akan memancarkan cahayanya, menggerakkan anggota badannya untuk taat kepada Allah, sedangkan hatinya masih sibuk, masih repot, susah payah, tidak ada niatan untuk taat kepada Allah, semuanya untuk kesenangan sesaat. Am kaifa yarhalu ilallah, bagaimana dia akan menuju Allah, bisa melaksanakan larangan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, melaksanakan perintah Rasulullah, menjauhi larangan Rasulullah, wa mukabbalun bi syahwatihi, sedangkan dirinya, hatinya mukabbalun bi syahwati, masih diikat oleh syahwat, cinta materi yang berlebihan. Makanya hubudunya ra'sul hati, ra'sul hubudunya cinta materi itu ra'sul kulli khati'ah, itu pangkal celaka. Karenanya jamaah rahmat Allah, seperti perkataan nasihat Syekh Ibnu Taimiyah tadi, kamu harus mengeluarkan sifat-sifat jelek yang ada pada diri kamu. Pertama adalah takabur. Takabur itu adalah orang merendahkan orang lain, menolak kebaikan. Yang kedua adalah at-ta'ajjub, kagum terhadap dirinya sendiri dengan berbuat amal soleh karena kemampuan dirinya sendiri. Sifat malasnya, kaslannya, bakhilnya, hasudnya itu harus dihilangkan. Sebab sekecil apapun dosa yang dilakukan itu akan menyebabkan hatinya kotor, macet, tidak bisa berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang bisa berinfak kalau masih punya sifat pelit? Bagaimana dia mau bisa sholat tahajud, sholat duha, melaksanakan sholat kalau sifat malesnya itu masih dipelihara? Dasarnya penyakit-penyakit sombong, penyakit malas adalah orang-orang yang imannya lemah, bahkan bisa hilang, tidak menyadari bahwa dirinya diciptakan oleh Allah untuk taat kepada Allah, memamurkan alam raya ini, menyebarkan Islam, memberikan kebaikan kepada orang lain. Itu dasarnya ibadah itu. Karenanya sahabat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib dengan Rasul membaca salawat. Khaslatani, ada dua hal yang tidak ada lebih utama dari keduanya. Apa? Al-imanu billah wa nafu lil mu'minin, memberikan manfaat kepada yang beriman. Dua amal besar ini Pak, harus kita jaga, harus kita pelihara. Tetapi khaslatani la akhlas minhuma, ada dua hal yang tidak ada lebih kotor, busuk dari keduanya. Apa? Al-isyraku billah, menyekutukan Allah, wa durru bil mu'minin, berikan celaka, menyakiti, menzulimi terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyakit-penyakit ini yang menyebabkan kotor hati. Jadi bersihkan dulu sifat jelek itu. Kalau sudah bisa menghilangkan sifat jelek itu, tentu dengan riyadhah, dengan latihan, dengan dibimbing dari guru. Tidak cukup hanya baca di YouTube. Silahkan nonton YouTube, beli buku, tapi harus punya guru sendiri yang seperti ini, muwajahah, face to face, taklim langsung dengan kitabnya.
Kan kita banyak yang tenar-tenar Pak, bukan ustaz dai, bahkan sering di TV, tapi bacaan Qurannya ngawur, tafsirnya ngawur. Kenapa? Karena nggak mondok, nggak pesantren, nggak usah mondok, usah pesantren. Kalau ngaji seperti ini ada guru, insya Allah Allah bimbing. Jadi hati-hati, kalau belajar tanpa guru itu akan ada kesesatan di mana. Jadi kita teruskan. Am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallah. Bagaimana dia mengharapkan akan bisa masuk ke hadirat Allah, mendapatkan ridha Allah, bimbingan Allah. Wa huwa lam yatahhar min jadabati ghafalatihi. Dia belum membersihkan diri dari jadabat lupanya. Bagaimana dia bisa sampai ke derajat takwa kalau dia belum menyucikan diri dari berbagai dosa yang sudah dilakukannya? Karenanya Syekh Ibnu Taimiyah berkata, aslu kulli maksiatin. Ini pegangan saya Pak, kemudian jadi pegangan Bapak. Indah bahasa ininya Pak, singkat tapi Masya Allah, karena memang dibimbing oleh Allah. Aslu kulli maksiatin, asal pangkal sumber seseorang melanggar aturan Allah. Wa syahwatin, terjerumus kepada jurang maksiat, termasuk di dalamnya masuk ke dalam hamba syahwat. Wa ghaflatin, dan lupa, asal dari lupa dirinya adalah hamba Allah. Inna lillahi, sesungguhnya kita adalah milik Allah. Diciptakan di muka bumi adalah li ibadatillah wahdah, untuk taat kepada Allah, sehingga semua aspek kehidupannya harus sesuai dengan aturan Allah, akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat, seperti firman Allah, summa latus'alunna yauma idzin anin naim. Summa, kemudian selanjutnya, latus'alunna, sumpah sesungguhnya kamu akan ditanyai oleh Allah yaumul hisab, nanti hari perhitungan, nanti pengadilan nanti, anin naim, semua nikmat yang telah engkau nikmati, semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ghaflah, lupa, wa ilahi raji'un, kepada Allah kita akan kembali. Kepada Allah kita akan kembali. Itu lupa kalau memang sehari-hari kita nggak ada yang membimbing, nggak punya guru, nggak punya teman yang mengajak kita kebaikan. Karenanya di antara sahabat ahli tafsir mengatakan arti fidunya hasanah, di antara yang berkata adalah Ibnu Abbas, Rabbana atina fidunya hasanah, ya Tuhan kami berikanlah kami di dunia hasanah, kebaikan, wa fil akhirati hasanah, di akhirat kebaikan, wa qina azabannar, jauhkan dari api neraka. Kebaikan di dunia pertama adalah diberikan pasangan hidup soleh atau soleha, punya suami soleh, istri soleha, sehat, punya anak soleh, soleha, sehat. Sebab kalau suami soleh, anak soleh, sakit-sakitan, repot Pak, bisa habis rumah, habis sawah. Iya kalau ada rumah, kalau ada sawah. Kalau nggak ada rumah, nggak ada sawah, berobat pakai apa? Ya toh. Yang ketiga adalah punya tetangga yang membantu dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bekerja di tempat yang tidak jauh dari keluarga. Repot Pak, meskipun gaji besar, tinggal di Batam, tapi kerja di mana? Kerja di Hong Kong, kerja di Amerika, kerja jadi TKI di Emirat, Qatar, Kuwait misalkan. Ya, meskipun gajinya besar, tapi kalau pisah jauh dari keluarga itu hampa, ada yang kurang. Bapak pernah ngalamin gitu Pak? Jangan lama-lama Pak, jangan sampai bertahun-tahun lah Pak ya, berbulan-bulan gitu. Seminggu saja itu akan terasa. Kita teruskan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat dari beliau. Ittibu anil hawa, puncak pangkal sumber masalah maksiat kepada Allah, terjerumus ke dalam dosa-dosa akan mengikuti hawa nafsu, lupa akan jati diri dan minta pertanggungjawaban oleh Allah, padahal dia adalah khalifatu fil ardi, pengganti Allah muka bumi, untuk meramaikan bumi ini untuk taat kepada Allah. Ittibu anil hawa, mengikuti hawa nafsu. Apa saya nggak ada diikutin? Lupa. Yang kedua,
Aslu kulli ta'atin, pangkal dari ketaatan. Aslu kulli ta'atin wa yaqdhatin, sadar bahwa dirinya adalah hamba Allah, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, tugasnya adalah memberikan manfaat kepada orang lain, tugasnya adalah untuk menyebarkan kebaikan, wa yaqdhatin wa iffatin, dan bisa menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Ana adamu ridho anil hawa, dia tidak ingin hawa nafsunya sebagai tuannya, sebagai majikannya, sebagai leader pemimpinnya, sebagai bosnya, apalagi rajanya. Makanya harus dilawan segala bisikan-bisikan hati, ajakan-ajakan jelek itu dengan kekuatan iman, dengan ilmu, dilawan dengan cara yang baik. Kalau malas untuk sholat tahajud, lawan. Sebab di antara tanda orang bertakwa adalah qilatun naum, kurangnya sedikit diatur jalan tidurnya. Waqilatul akal, diatur makan minumnya. Waqilatul rohah, dikurangi istirahatnya. Kenapa? Sebab dirinya itu bukan waktunya istirahat, tapi untuk berjuang. Jamaah yang dirahmati Allah, itu kunci mujahadah. Seperti yang perkataan Syekh Ibnu Taimiyah tadi, harus mengeluarkan sifat-sifat yang jelek yang ada pada diri kita, dilawan dengan caranya berdoa kepada Allah. Allahumma a'inni, ya Allah bantulah kami, ala zikrika, agar senantiasa bisa berzikir kepadamu, wa syukrika, bisa bersyukur kepadamu. Cuman Imam Ali pernah beri nasihat para bapak ibu yang dirahmati Allah. Ada 5 hal yang mencegah, yang menghancurkan, yang menghalangi seseorang menjadi orang bertakwa, orang soleh. Ini cantumkan kitab Nasail Ibad. Nyambung juga Pak, ini kitab ini. Kitab kecil Pak, silakan Bapak miliki. Ada terjemahnya. Jadi kitab kecil ini membahas tentang hal-hal yang memang berhubungan dengan batin kita. Jadi balik lagi, aslu kulli ma'siyatin wa syahwatin wa ghaflatin aridha anin nafs. Jadi pangkal musib masalah maksiat, jadi hamba syahwat, lupa diri adalah tunduk taat kepada hawa nafsu. Dan pangkal ketaatan kepada Allah, sadar diri dan bisa menjaga diri, tidak mengikuti hawa nafsu. Sebab seperti perkataan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, ketika Allah selamatkan dari tipu daya Zulaikha yang akan memperkosanya. Bayangkan Pak, cantik Pak, terawat, istri Perdana Menteri, kekayaannya melimpah. Nabi Yusuf masih apa ya, benar-benar syahwatnya tinggi-tingginya, usia mulai dewasa, beranjak dewasa. Ini perempuan cantik, berduaan di kamar. Siti Zulaikha sudah benar-benar menggoda. Kalau bukan bimbingan Allah, sudah akan terjadi kemaksiatan. Karenanya begitu mau diajak oleh Siti Zulaikha, terbayanglah bapaknya. Akhirnya lari, terus ditarik bajunya dari belakang. Allah selamatkan. Apa kata Nabi Yusuf? Wa ma ubayyu nafsi wa ma ubarri'u nafsi. Aku tidak bisa membersihkan jiwaku, diriku dari hawa nafsu. Inna nafsa ala ammartu bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu adalah pangkal puncak kesalahan maksiat. Imam Ali berkata, laula khamsu khisalin, kalaulah tidak ada 5 hal, la saron nafsu, semua manusia kulhum solihin, akan menjadi orang soleh. Apa penyebabnya manusia tidak jadi orang bertakwa, orang soleh? Padahal dekat ke masjid, dekat para ulama, dekat para kiai, YouTube-nya kapan saja bisa untuk belajar. Adalah pertama, al-qanaatu bil jahli. Al-qanaatu bil jahli itu antang, tenang, nyaman dengan kebodohannya. Dianggapnya bukan suatu dosa tidak mengenal Allah. Padahal Allah itu yang memberikan rizki kepada kita, memberikan karunia kepada kita, yang menciptakan kita. Tapi kita menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, detak jantung ini tidak dianggap satu nikmat. Banyak orang yang durhaka kepada Allah karena tidak merasakan itu kan dari Allah. Jahlu al-qanatu bil jahli. Jadi tenang, anteng dengan kebodohan. Tanya saja, apa yang menyebabkan rusaknya iman? Banyak nggak tahu. Jangan jauh-jauh Pak. Apa yang membatalkan sholat? Gitu. Apa yang batalkan sholat? Jam berapa Isya Pak? 17 ya.
Ya, lebih cepat. Ini jam kantor Pak ya. Ini kalau Ramadan enak lebih cepat nih, cepat bukanya kayaknya. Jamaah nikmat Allah Subhanahu wa taala, itu pertama. Jadi penyebab pertama orang tidak jadi soleh al-qanaatu bil jahli. Orang yang tenang nyaman dengan kebodohannya. Bagaimana bisa masuk ke surga Allah kalau nggak tahu caranya masuk surga? Karenanya man salaka tariqan yaltamisu fi ilman. Barang siapa yang keluar dari rumah tujuannya untuk menuntut ilmu, mendapatkan ridha Allah, sahalallahu tariqan ilal jannah, Allah akan permudah dia masuk surga. Sahalallahu, Allah permudah, Allah bimbing masuk surga. Sebab seseorang yang berilmu meskipun pekerjaan sedikit itu pahalanya besar. Baca salawat ringan di lidah, pahalanya besar. Baca la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir dibaca pagi 10 kali setelah subuh, 10 kali setelah asar atau maghrib, pahalanya besar. Itu sama dengan memerdekakan satu budak, pahala satu budak masuk surga. Ketika bersedekah untuk membantu duafa meskipun ala kadarnya karena nggak mampu kan, hanya sekedar bisa bantu 10.000, 50.000 ikhlas karena Allah, maka Allah ganti dengan surga. Sebab di surga adanya babu sedekah, pintu masuk surga bagi orang-orang yang rajin bersedekah. Yang kedua, tidak jadinya orang soleh pertanda al-qanaatu bil jahli, nyaman tenang dengan kebodohannya. Yang poin yang kedua yang menyebabkan seseorang tidak jadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ittibaul hawa, mengikuti hawa nafsu. Itu diantaranya yang dikatakan oleh para alim ulama, diambil dari intisari ajaran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah rahmat Allah, kita balik lagi. Jadi dengan kesadaran kita bahwa akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala seperti yang dicantumkan oleh Imam Nawawi ayat yang pertama Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjuang benar-benar sungguh-sungguh fina untuk mendapatkan ridha rahmat kami, lanahdiyannahum, sumpah-sungguhnya kami akan memberikan petunjuk kepada dia, sungguhlah jalan-jalan kami, wa innallaha la'amal muhsinin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Ayat yang kedua, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, kamu harus menyembah Allah sampai datangnya kematian. Artinya adalah kita harus benar-benar 24 jam niat itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat Pak, ini yang sering saya baca ketika akan ceramah, pidato atau seminar bahkan atau ngajar. Ya ayyuhalladzina amanu, yang beriman, ittaqullah, harus bertakwa kepada Allah, haqqa tuqatih, sebenarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah sekali-kali kamu meninggal kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Ijrah itu datang kapan saja, tetapi Allah memerintahkan kepada kita wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah sekali-kali kamu meninggal ke dalam keadaan memeluk agama Islam. Artinya adalah semua aspek kehidupan kita, ucapan perbuatan kita harus bernilaikan ibadah. Ini maksud dari ayat ini. Selanjutnya ayat yang ketiga yang saya bacakan adalah di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, famay ya'mal miskala dzarratin khairan yarah, maka barang siapa yang berbuat amal baik sedikit pun yarah, dia akan melihatnya. Barang siapa yang berbuat amal baik sedikit pun dia akan melihat, merasakannya. Wa may ya'mal miskala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang berbuat jahat sedikit pun dia akan melihat, merasakannya. Artinya adalah seorang muslim akan hati-hati berbuat, sebab semuanya akan diberi pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pangkal musibah, pangkal masalah itu? Di dalam surat An-Nazi'at ini Pak, silakan para bapak ibu perhatikan surat An-Nazi'at mulai dari ayat 34 sampai dengan ayat 41. Allah bagi orang yang bahagia dan orang yang celaka. Orang bahagia itu kuncinya tadi 3, adalah takhalli, membersihkan diri dari berbagai macam dosa, kotoran, maksiat.
Yang kedua adalah tahalli, menghiasi diri bil a'malis sholihah, dengan amal-amal soleh. Syarat amal soleh diterima, pertama, perbuatannya itu sesuai dengan syariat Islam, dan itu tidak akan tahu paham kecuali dengan belajar. Yang kedua adalah ikhlas, dilakukan hanya karena Allah. Yang ketiga ada al-istiqamah, dilakukan terus menerus. Kuncinya itu adalah sesuai syariat Islam, ikhlas, lakukan terus menerus, istiqomah. Allah membagi dua kelompok besar. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atit taumah, maka ketika sudah datang at-taumatul kubra, malapetaka yang besar, yaitu yaumul hisab. Sangkala pertama untuk mematikan semua makhluk Allah, menghancurkan bahkan alam raya ini. Tiupan yang kedua oleh Israfil, Allah bangkitkan dengan tiupan itu makhluk yang bernyawa, berakal, manusia dan jin, dan semua binatang yang ada hubungannya dengan manusia dan jin, ketaatan atau maksiat, apakah untuk berkurban, apakah untuk berkorban untuk berhala, misalkan bahkan untuk sihir. Seterusnya, yauma yatazakkarul insanu ma sa'a, yauma yatazakkaru, pada yaumul hisab nanti yatazakkarul insan, manusia itu ingat masa apa yang sudah dilakukannya. Wa burzatil jahimu liman yara, diperlihatkanlah neraka jahim liman yara, bagi orang-orang yang melihat. Ahli tafsir membuat dua pendapat. Pertama adalah orang kafir, dari awal sudah Allah perlihatkan tempat tinggalnya yang abadi di neraka, kita berlindung kepada Allah. Yang kedua bagi orang yang beriman, supaya dia merasa bersyukur sudah dimasukkan oleh Allah ke derajat orang-orang yang muttaqin ahlu surga. Allah bagi pertama orang yang celaka, fa amman man tagha, maka adapun orang yang melampaui batas, li anta jawaza al hududa fil ma'siyah wal isyan wal kufr. Ahli tafsir mengatakan maksud togok di sini adalah orang yang melampaui batas, menikmati, membangkang, melawan orang yang mengajak kebaikan ketika ada yang menyuruh supaya berhenti dari kejahatannya. Yang kedua, wa asal hayatad dunya, mengepentingkan kehidupan materi, syahwat yang dilakukannya. Fa innal jahima, maka neraka jahanam yal ma'wa, tempat tinggalnya. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kelompok yang kedua, wa amma man khafa maqama rabbih, dan adapun orang yang takut akan kedudukan Tuhannya, wa nahan nafsa, dan menahan dirinya, anil hawa, berbuat atas dorongan hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga akan menjadi tempat tinggalnya. Karenanya balik lagi bahwa aslu kulli ta'atin wa yaqdatin wa iffatin adamu ridha anil hawa. Kuncinya ini, Pak. Asal dari ketaatan, kesadaran, bisa menjaga dirinya tidak mengikuti hawa nafsunya. Satu tujuan kita libtigha'i wajhillah, untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak kalau ada pertanyaan. Ada 9 menit lagi, Pak, ya. Kalau nggak ada, nanti saya bertanya. Yang bisa jawab 3 pertanyaan, kasih hadiah, Pak, umroh bareng dengan DKM insya Allah. Amin. Transit di Penyengat 2 tahun. Silakan. Ini memang, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak keras, Pak. Maklum belum makan malam ini. Jadi gaheng kuping ini. Iya. Karena sekarang ini kita lihat ini baru 5 tahun atau 5 tahun sekali ini banyak orang-orang yang mau pejabat, Iya. yang aparat lah ya. Sekarang ini tiba-tiba mungkin dia berkhianat terhadap rakyat ya. Ya, yang ulamanya itu
pertanyaan, apakah yang 5 tahun kemarin itu, ini pertama, 5 tahun kemarin itu dia berjalan dan zalim Islam dan sebagainya, itu terhapus dengan saya akan mendukung atau sebaliknya, yang dengan Islam atau mereka Iya. itu pertama. Yang kedua yang saya mau tanyakan, yang itu terlalu lama ya, mungkin ilmunya banyak gitu ya, karena yang saya lihat dari kemarin Ustaz dijawab itu umpama manusia itu sampai bertembus langit, Iya. tapi kalau dia belum bertobat itu kan bunyi. Iya. Apakah mereka berpikiran seperti itu gitu? Sekarang menyangkali Islam itu Iya. kita bertobat selesai. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan menarik Pak ya. Banyak ramai sekarang. Itu dibicarakan. Keheranan banyak orang. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau sudah nyangkut dengan materi jabatan, kemasyhuran, syahwat dijadikan Tuhan, seperti tadi aslu kulli ma'siyatin wa syahwatin wa ghaflatin ardu anil hawa, maka apa yang dilihat tujuannya bukan untuk ibadah. Bukan untuk ibadah. Dalam dunia politik tidak ada teman yang abadi, tetapi adalah ada kepentingan yang ibadi. Nah, harus diwaspadai, harus dipahami bahwa kalau sudah berpolitik praktis tidak menggunakan iman, maka akan mendukung itu sesuai dengan selera, sesuai dengan keinginan, bukan dengan patokannya. Sebab dalam Islam seorang muslim, seorang pemimpin itu di Indonesia khususnya, pertama harus beriman kepada Allah. Yang kedua adalah seperti sabda firman Allah dalam surat atau ayat 128, syarat seorang pemimpin adalah beriman kepada Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum, orang yang senantiasa merasakan penderitaan kesusahan rakyatnya yang dipimpinnya. Harisun 'alaikum bil mu'minin, menginginkan yang dipimpinnya itu beriman kepada Allah, taat kepada Allah. Kalau non muslim diinginkannya adalah sama-sama dengan muslim punya akhlak yang bagus. Yang ketiga adalah Raufur Rahim, yang menginginkan musibah malapetaka yang dipimpinnya itu hilang dan senantiasa mendapatkan kebaikan. Nah, di dalam berpolitik makanya nggak heran ada istilah nyebrang. Satu partai misalkan dengan partai yang lain itu ramai di saat pilpres, tapi kalau saat pilkada mereka nyatu. Karenanya kita tidak boleh menyikapi dengan fenomena politik itu dengan hukum Islam min usuluddin. Harus dipahami bahwa berpolitik itu bukan ranahnya akidah, bukan antara mukmin munafik dengan kafir. Itu yang terjadi kesalahan dalam Pilpres 2019 khususnya dan pemilihan yang lain. Tetapi intikhabat, pemilihan presiden, pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah itu dari ranah fikih muamalah. Fikih bergaul dengan sesama manusia. Itu setingkat dengan fikih apa? Fikih jual beli, fikih sewa menyewa, simpan pinjam, itu fikih siasah. Karenanya ranahnya bukan yang sepaham dengan kami beriman, tidak sepaham adalah munafik atau bahkan kafir, itu salah. Bisa dipahami Pak ya? Jadi yang kedua, pertama garis bawahi itu. Yang kedua, kalau dianggap berkhianat adalah itu bahasanya umum. Artinya orang yang khianat idza tumina khona, orang munafik itu diantaranya ketika ngomong berbohong, ketika dia beri amanah khianat. Dan diantara orang yang tidak akan mencium bau surga adalah pemimpin yang khianat. Tidak memberikan tadi rasa aman, rasa nyaman, menghilangkan rasa takut, kekhawatiran yang menimpa yang dipimpinnya, tidak menginginkan yang dipimpin itu bahagia. Dan memang sekarang ini KPK yang bilang Pak, KPK yang bilang hampir semua kontestan pasangan calon pilkada itu semuanya ada cukong. Semuanya ada yang membiayai. Bayangkan, ada yang seorang kalah sudah mengeluarkan uang lebih dari 15 miliar, Pak. Saya bilang ke istri,
kalau Buya punya uang segitu, mendingan untuk jual beli. Lumayan ekspor kangkung ke Singapura, ke Malaysia, berapa tuh untungnya? Ya Pak, ya ini untuk itu kalah lagi. Karenanya tidak akan berhenti terjadinya korupsi di negara ini kalau kos biaya untuk nyaleg, untuk jadi anggota legislatif, untuk jadi anggota, jadi kepala daerah misalkan, atau jadi presiden, gubernur, itu biayanya demikian tinggi. Karenanya balik lagi niatnya ibadah. Cuman permasalahannya masih terjadi di rakyat kita di Indonesia ini. Kita akan memilih bagi orang yang memberikan uang kepada kita. Tidak akan menjadi kaya diberi uang 1,5 juta pun dengan memilih seseorang. Kalau memang istrinya khianat, kalau dia mengeluarkan 1 miliar, dia harus balik lagi modalnya. Jadi jamaah yang dimati Allah itu diwaspadai. Yang kedua adalah apakah hilang nggak dosa yang 5 tahun itu dengan 1 tahun sekarang? Nggak hilang, kecuali dengan bertobat. Tobat itu diterima, pertama adalah menghentikan dosa tersebut. Yang kedua, berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Kan itu. Pertama menyabut, berjanji tidak akan kembali menjalankan lagi. Yang ketiga menyesal. Yang keempat, apabila hak Adam yang diambil, kembalikan lagi harta yang diambil ketika dia menjabat, mengembalikan lagi harta orang lain yang diambil secara paksa tidak halal. Dibuktikan dengan lebih bagus akhlaknya setelah bertobat daripada belum bertobat. Hati-hati sekarang Pak ya, kasus masalah tentang FPI, ada yang banyak bertanya ke saya, gimana sikap kita kepada Habib Rizik, kepada FPI? Saya katakan, mereka sesama muslim. Urusan hukum adalah urusan polisi. Setuju Pak? Kita harus tetap menjaga kondusif keamanan kita. Yang kedua, beliau adalah keturunan Rasul. Tetap harus menghormati kepada beliau meskipun secara pandangan politik beda pendapat. Karena menghormati, memuliakan Rasulullah. Yang kedua, menghormati, memuliakan tidak mesti mengikuti. Seperti saya menghormati, memuliakan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Yang kita amalkan mazhabnya mazhab Syafi'i. Tetapi pendapat Imam Malik, pendapat Imam Abu Hanifah tidak kita amalkan. Padahal kita memuliakan, menghormatinya. Siapapun, bukan cuma Habib Pak, siapapun orang kafir pun sama. Jangan sampai kita semoga laknat Allah tunda, tak boleh. Halaknat melaknat itu adalah hak Allah. Kecuali yang berkata semoga kita kutuk, kita laknat perbuatan boleh, tapi orangnya tak boleh. Jadi kasus FPI dengan sekarang yang rame-rame, kita tak udah campur, itu urusan pemerintah, polisi dan yang lainnya. Kita tetap jaga keamanan kita. Ada saudara kita dari FPI, bahkan dari HTI, kita terima saudara kita. Yang bikin kisruh adalah politik. Ya Pak ya? Tidak berpolitik, sangat boleh berpolitik, tapi harus politik dengan cara yang islami. Makanya kemarin kepada Pak Akmal saya tawarkan dua tema itu. Pertama tentang mujahadah, yang kedua tentang politik dalam Islam. Mungkin kedepannya itu saja ya, kan kita bahas sehingga kita tahu tentang politik. Ternyata umat Islam harus berpolitik, sebab yang menguasai, yang memberikan wewenang membuat undang-undang adalah DPR. Yang menguasai pemerintah adalah DPR. Anggaran dalam pemerintah pun sangat ditentukan oleh DPR. Yang menentukan hidupnya atau perjalanannya masyarakat itu dari pemerintah, kepala daerah. Makanya kita harapkan orang melek politik secara Islam, maka akan menelurkan, menghasilkan pemimpin anggota legislatif yang soleh. Amin. Sekian insya Allah, sudah waktunya lebih dari 1 menit. Sudah bunyi ini alarm nih, sudah bunyi. Sekian, kita tutup dengan salawat dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.